Assalamualaikum. Nah, di video kali ini aku pengen ngebahas tentang CTS. Nah, jadi di sini buat kalian yang butuh informasi ini, pokoknya tonton video ini sampai selesai. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Nah, di sini sebelumnya aku minta maaf setiap kali ada video pasti ada kehebohan bintang. Karena di sini aku cuman berdua, kebetulan ayahnya lagi kerja, jadi si bintang nggak pernah bisa jauh dari aku. Jadi mohon maaf kalau setiap kali bikin video bintang itu ganggu. Nah, jadi di sini aku berharap banget setiap kali video yang aku share itu ada manfaatnya buat kalian. Nah, di sini buat kalian yang baru pertama kali nemu video aku, nah di sini aku itu share tentang kesehatan atau tentang kesehatan yang pernah aku alamin. Nah, jadi di sini aku bakalan share ke kalian pengalaman-pengalaman yang pernah aku rasakan atau yang pernah teman rasakan. Nah, jadi di sini aku pengen share ke kalian. Jadi buat kalian yang baru pertama kali lihat video ini, jadi kalian bisa subscribe. Nah, jadi di situ aku banyak cerita tentang pengalaman kesehatan yang pernah aku alamin. Nah, kayak gitu ya. Nah, jadi di video kali ini aku pengen bahas tentang CTS. Nah, kayak gitu ya. Nah, jadi di sini buat kalian yang ngerasa butuh informasi tentang CTS, kalian wajib tonton video ini sampai selesai. Nah, kayak gitu ya. Nah, di sini buat kalian yang bertanya-tanya CTS itu apa? Nah, jadi CTS itu adalah sebuah singkatan yaitu Carpal Tunnel Syndrome. Nah, kayak gitu ya. Jadi di sini aku pengen nyeritain pengalaman aku proses penyembuhan CTS. Nah, kayak gitu ya. Jadi aku didiagnosa sama dokter syaraf. Aku apa sih namanya, penyakit yang aku alamin itu namanya itu CTS, Carpal Tunnel Syndrome. Nah, ciri-cirinya itu seperti apa? Nah, yang aku rasakan adalah kesemutan, sakit kaku, terus kram. Nah, terus rasanya itu bukan semutan kayak kesemutan biasa. Nah, jadi biasanya kalau kita lagi jongkok itu kan timbul kesemutannya. Nah, kesemutannya itu rasanya itu kayak kita mau digerakin itu kayak antara geli dan sakit ya, cuman lebih kecenderung geli. Nah, cuman kalau yang aku rasakan CTS itu rasanya pas lagi bangun tidur itu rasanya Masya Allah. Jadi antara kesemutan, kram, kaku, sakit kayak ketusuk-tusuk, dan itu bener-bener nyiksa banget. Terusnya lagi apa sih namanya, kalau pas lagi aku beraktivitas, misal naik motor ya, jadi baru 5 menit naik motor kita pegang setang motor itu rasanya udah Masya Allah banget, kaku, kram, dan bener-bener kita tuh harus berhenti buat kayak meregangkan gitu loh. Jadi biar nggak bahaya. Jadi kalau misalkan kita paksa terus naik motor itu bener-bener bahaya banget. Terus misal aku lagi pegang handphone, nah itu cuman 5 menit itu rasanya udah keluar. Jadi kesemutan di tangannya itu keluar, kaku, kram, sakit kayak ditusuk-tusuk gitu ya. Nah, kurang lebihnya rasanya itu seperti itu. Dan yang paling kesiksa kalau lagi pegang pulpen. Jadi kalau misalkan kita lagi nulis, kita megang pulpen itu langsung berasa. Nah, kayak gitu. Nah, yang paling parah tuh pokoknya kalau pas lagi tidur. Nah, CTS itu rasanya seperti itu. Nah, yang aku alamin. Nah, cuman di sini tidak semua kesemutan itu adalah penyakit CTS. Nah, jadi kenapa perlu penanganan dokter syaraf? Jadi kita itu datang ke dokter syaraf buat nentuin itu penyakitnya apa. Nah, kayak gitu. Cuman kalau misalkan kesemutannya kalian masih ringan, masih yang biasa aja, kalian tidak perlu ke dokter syaraf karena CTS yang ringan itu tanpa diobatin dia bakalan sembuh sendiri. Nah, cuman yang aku alamin CTS-nya ini bener-bener berbulan-bulan. Aku merasakan selama 7 bulan. Awalnya aku sepele ya, aku anggap sepele. Cuman pas kesini aku ngerasa ini kayaknya nggak bisa didiemin, harus diobatin. Karena selama 7 bulan itu aku merasakan yang bener-bener setiap kali beraktivitas, cuci piring atau mengerjakan sesuatu, pasti timbul rasa kesemutan, sakit, dan apa sih namanya, kayak kram kaku, bener-bener mengganggu aktivitas banget. Nah, kayak gitu. Nah, terusnya lagi ya, CTS juga bisa dialamin oleh ibu hamil. Nah, jadi makanya ada ibu hamil pas bangun tidur dia ngerasa tangannya itu kayak bengkak, kayak kaku, nah kayak kram, nah kayak gitu. Itu bisa disebut CTS juga. Nah, terusnya lagi biasanya setelah ibu melahirkan CTS-nya itu akan hilang dengan sendirinya. Nah, cuman kalau misalkan setelah melahirkan CTS itu tidak hilang atau kesemutannya itu menambah parah atau tidak hilang, kalian wajib berobat.
Nah, kalau misalkan kalian berobat ke dokter umum biasa, biasanya si dokter umumnya itu bakal ngasih vitamin B12. Nah, jadi kalau misalkan kram kesemutannya tingkatannya itu masih gimana ya, masih belum parah, kalian bisa minum vitamin B12, misal kayak Neurobion, nah kayak gitu ya. Nah, terusnya lagi di sini, kalau kalian ngerasakan kesemutannya itu parah banget seperti yang aku alamin, berbulan-bulan tidak hilang, terus melakukan aktivitas apapun cuman sebentar tangan kalian rasanya lemah, kesemutan, sakit, kram, kaku, pas bangun tidur juga itu bener-bener kesiksa, kalian wajib ke dokter syaraf. Nah, di sini ya aku kasih tahu kalian wajib ke dokter syaraf, karena kalau misalkan tidak diobatin itu mengganggu aktivitas kalian. Kesannya sepele ya, kesemutan gitu ya, cuman itu tuh bener-bener mengganggu dan menurut aku membahayakan buat orang yang setir mobil atau kalian naik motor, itu bener-bener membahayakan banget meskipun kesannya hanya kesemutan. Nah, cuman kesemutannya itu kalau yang CTS tuh tingkatannya tuh bener-bener aku sebutnya itu parah karena nggak hilang. Jadi aku pernah berobat ke dokter umum biasa, aku hanya dikasih vitamin B12 dan aku sempet urut 2 kali dan menurut aku di urut itu malah nambah parah. Nah, kayak gitu ya. Jadi menurut aku malah kayak setelah urut kesemutannya itu tingkatnya itu naik. Nah, kayak gitu aku bisa ngerasain ya, karena yang aku rasain ini berbulan-bulan, jadi aku bisa bedakan ya. Terus kalau misalkan kita lagi diem, dia tuh kesemutan, nah kayak gitu, di tangan itu kesemutan, nah kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan kesemutan yang biasa kita nekuk kakinya atau ketindihan, nah itu biasanya akan timbul kesemutan. Nah, cuman kalau kayak aku itu megang pulpen sebentar aja udah kesemutan, nah kayak gitu. Yang aku rasakan itu CTS seperti itu. Nah, biasanya si dokter untuk mengetahui kalian itu mengidap CTS atau bukan, biasanya si dokter itu bakal menganjurkan kalian untuk ronsen. Jadi untuk mengetahui apakah di pergelangan tangan ini ada penyakit lain, dan jadi biasanya si dokter itu ronsen atau USG. Jadi apakah ada jaringan-jaringan yang di sekitar tangan ini ada penyakit lain atau bukan. Nah, kayak gitu. Biasanya ada 2, ronsen dan juga USG pada tangan kalian seperti itu. Nah, cuman yang aku alamin kemarin pengobatannya itu yang pertama-tama aku datang ke dokter syaraf, ya kan. Jadi di dokter syaraf aku dikasih obat 2 macam. Nah, itu vitamin B12 dan obat sakit untuk saraf yang sakit itu. Nah, jadi nanti di deskripsi aku bakalan tulis obatnya itu apa aja. Untuk pertemuan pertama aku dikasih obat 2 macam, terus kemudian aku untuk pertemuan berikutnya aku dijadwalkan untuk cek gula darah. Nah, kayak gitu ya. Nah, setelah dicek, alhamdulillah gula darahnya aku tuh nggak ada, hasilnya itu bagus. Nah, jadi di sini bisa disimpulkan kram kesemutan itu bukan hanya CTS aja. Nah, makanya kenapa si dokter itu menyarankan aku tes gula darah, ditakutkan aku ada diabetes. Nah, kayak gitu ya. Jadi untuk orang yang mengidap diabetes biasanya ada ciri-ciri kesemutan. Nah, kayak gitu. Dan alhamdulillah hasil labnya itu bagus. Aku tidak gula darahnya itu normal. Nah, kayak gitu ya. Nah, terus aku dikasih obat kembali, obatnya itu sama, jadi vitamin B12 dan juga obat syaraf, jadi untuk syaraf yang sakit. Nah, selama dikasih obat itu perubahannya itu sedikit-sedikit. Jadi ada perubahan tapi sedikit-sedikit, nggak yang sekali minum langsung sembuh, enggak. Itu yang pernah aku jalankan. Nah, jadi pertama aku minum, kedua aku minum. Nah, berikutnya ke pertemuan ketiga si dokter syaraf itu bertanya, gimana, udah hilang apa belum? Aku bilang ini udah 95%, udah sembuh, udah jauh-jauh sembuh. Cuma setiap kali aku beraktivitas berat, misal aku belanja ngangkat barang, nah itu ada kesemutan lagi. Nah, kayak gitu ya. Nah, kemudian sama dokter syaraf itu aku diresepkan obat sama, tapi untuk stok 1 bulan. Nah, jadi obat itu diminum selama 1 bulan. Itu yang aku alamin kemarin. Nah, terus pertemuan keempat si dokternya itu ngasih jadwal pertemuan keempat. Jadi aku belum di stop berobat jalannya itu aku belum di stop. Nah, terusnya lagi pertemuan keempat itu aku dikasih
hanya dikasih vitamin B12 saja karena aku sudah sembuh. Nah, kayak gitu ya. Jadi di sini yang pengen aku kasih tahu intinya, selama aku menyembuhkan CTS itu, aku ketemu dokter syaraf itu 4 kali. Nah, 4 kali itu aku baru dinyatakan sembuh. Nah, kayak gitu ya. Jadi alhamdulillah ini udah jauh dari yang dulu. Aku bersyukur banget. Cuman kadang kalau misalkan kita beraktivitasnya terlalu capek, terlalu ini, itu kadang ada timbul rasa tipis banget. Itu nggak masalah. Cuman untuk proses penyembuhannya, aku minum vitamin B12 aja, misal Neurobion. Nah, kayak gitu ya. Jadi udah dinyatakan sembuh dan aku di stop untuk tidak berobat jalan lagi. Nah, kayak gitu. Itu adalah pengalaman aku waktu penyembuhan penyakit CTS. Nah, kayak gitu. Nah, cuman di sini ya. Jadi obat syaraf itu kadang reaksinya itu beda-beda. Nah, jadi di aku ketemu 4 kali sama dokter itu udah sembuh alhamdulillah. Cuman di sini biasanya kalau misalkan kalian ketemu sama dokter 5 kali pertemuan kalian bilang kalian itu belum sembuh, biasanya si dokter itu menyarankan untuk operasi. Nah, ngeri banget ya operasi. Nah, cuman kalau misalkan operasi itu buat kembali normal itu butuh proses syarafnya. Nah, kayak gitu. Jadi kalau misalkan CTS itu CTS ringan bisa sembuh dengan sendiri. CTS di level kedua kalian cukup minum obat, vitamin dan obat itu bakalan sembuh. Yang penting kalian sabar dan rutin minum obat seperti aku. Nah, kayak gitu. Cuman kalau minum obatnya nggak teratur, kalian ngaco minum obatnya, itu proses penyembuhannya itu juga lumayan lama. Karena ini bener-bener harus sabar banget cara nyembuhinnya. Terus kalau misalkan kemarin ada subscriber baru, dia itu kemarin cerita, jadi di kolom komentar di video yang pertama itu dia bilang sama mengalami CTS juga, cuman dia berapa kali ketemu dokter katanya tidak ada perubahan. Terus kemudian dia hanya dilanjut minum vitamin B12 dan senam tangan. Nah, kayak gitu ya. Nanti kalian bisa cari tahu senam untuk orang yang tangannya itu kesemutannya. Jadi kalian bisa lihat di video orang lain cara senam tangan. Nah, kayak gitu ya. Nah, terusnya lagi dia menceritakan temannya sudah ketemu 5 kali dengan dokter syaraf tapi tidak ada perubahan. Terus dia disarankan untuk operasi. Nah, kayak gitu. Nah, di sini aku mau menggarisbawahi. Jadi buat kalian yang rasa kalian mengalami CTS yang sangat parah, obatnya itu kalian cukup diminum dengan teratur. Obat dari dokter vitamin B12 dan juga obat syaraf sakitnya itu kalian minum dengan teratur. Nah, terusnya lagi kalian bisa beli penyanggah tangan. Nah, jadi buat proses penyembuhan tangan CTS itu ada kayak sarung tangan. Nah, jadi nanti di atas aku bakal ngasih lihat contohnya kayak gimana. Nah, jadi selama penyembuhan kalian bisa pakai tangan itu. Nah, alhamdulillah aku nggak sampai beli penyanggah tangan itu, enggak. Cuman 4 kali ketemu dokter aku sudah sembuh. Nah, di sini buat kalian yang belum sembuh, aku menyarankan kalian minum vitamin B12 dan obat syarafnya dengan teratur. Terus yang kedua, kalian beli penyanggah tangan. Jadi kayak deker. Nah, di sini jadi nanti tangannya itu jadinya begini. Nah, jadi nanti aku bakal ngasih lihat gambarnya. Jadi kalian bisa beli penyanggah tangan untuk proses penyembuhan CTS kalian. Dan ternyata penyanggah tangan itu bisa dibeli kalian secara online, bisa dibeli di apotik. Nah, kayak gitu ya. Jadi itu untuk proses penyembuhan CTS. Nah, kayak gitu. Nah, jadi kalau misalkan sampai operasi itu menurut aku serem banget ya. Jadi kalau udah nyampe operasi, proses penyembuhan untuk normalnya lagi itu butuh waktu. Nah, kayak gitu. Jadi menurut aku kalau misalkan kalian nggak sembuh-sembuh, kalian beli penyanggah tangan aja, terus rajin minum vitamin B12, terus kalian bisa senam tangan, yaitu perenggangan tangan. Terus yang paling yang paling aku jalanin ini kan udah sembuh tanganku ya, udah nggak seperti dulu. Cuman aku kalau misalkan lagi beraktivitas, misal ya kita nyikat celana jeans, nah nyikatnya itu nggak usah megang terlalu kenceng,
nggak usah terlalu ngoyo. Terus misal kalian masak dengan ulekan, nah kalian megangnya itu biasa aja, jangan terlalu ditekan. Terus kalau misalkan kalian pegang polpen biasa aja, jangan terlalu ditekan kayak gitu. Nah itu juga proses penyembuhan yang kemarin aku jalankan, dan bahkan sekarang aku juga trauma. Jadi sekarang kalau misalkan aku lagi nyikat atau lagi ngulek, aku megangnya itu biasa aja. Jadi aku pegang biasa aja, nggak yang terlalu tekan. Biasanya kalau kita lagi buru-buru, lagi semangat ngulek sambal juga, kadang kita terlalu ditekan, terlalu bersemangat, dan itu bisa pemicu saraf kalian itu bermasalah. Nah kayak gitu. Nah jadi di sini kalian pasti bertanya-tanya, CTS itu penyebabnya apa? Nah kayak gitu ya. Jadi CTS itu biasanya misal ya kalian terjatuh, jadi syarafnya jadi luka, diterjepit di sekitar sini, dan itu memicu kalian kesemutan. Nah terus bisa juga karena tangan kalian digunakan secara terus menerus, terus kalian itu kayak nggak diistirahatkan tangannya, itu juga pemicu penyakit CTS. Jadi syaraf kalian itu bermasalah. Nah jadi pengalaman aku adalah pernah kerja di pabrik. Jadi kalian buat yang pernah ngerasain kerja di pabrik, jadi kalau kerja di pabrik itu kecepatan tangannya itu bener-bener kayak kita tuh yang per menit aja, bukan per menit ya, per detik harus menghasilkan berapa produk. Nah kayak gitu ya, dan itu mempengaruhi dengan saraf tangan kita, itu bener-bener mempengaruhi. Nah terus kalau misalkan kayak kemarin ya, aku ketemu sama tukang pecel. Nah dia juga merasakan kesemutannya parah banget, pas bangun tidur juga ngerasain yang parah. Nah karena dia sehari-hari ngulek sambel, dan itu kan karena saking larisnya nguleknya itu begitu kencang, dan itu bisa memicu syaraf kalian itu bermasalah. Jadi kalau misalkan syarafnya masih kesemutannya masih ringan, kalian bisa minum B12. Kalau sudah parah kayak aku, kalian bisa ketemu dokter syaraf, kalian konsultasi, terus dicek-cek apakah ada diabetes atau ada penyakit lain. Jadi perlu kalian dites, perlu kalian ketemu dengan dokter syaraf biar penyebab dari kesemutan itu apa. Nah kayak gitu ya. Nah cuman kalau misalkan kayak aku nih ya, awal mulanya itu emang kayaknya aku pernah jatuh, bahkan aku pernah diurut. Jadi sekitar sini aku tuh sakit, dan aku rasa itu adalah pemicu CTS-nya aku. Nah kayak gitu. Dan bahkan aku pernah, zaman aku masih gadis, aku kan kerja di PT, terus aku kan kerjanya terlalu cepat, dan itu sempat CTS juga. Jadi setiap kali megang motor itu langsung kram kaku, nggak bisa lama. Jadi aku harus diregangkan dulu baru hilang, habis itu lanjut lagi. Cuman yang aku alamin, yang sampai aku harus ketemu dokter syaraf ini tuh bener-bener rasanya itu bener-bener udah yang parah, mengganggu banget, dan selama 7 bulan itu nggak hilang-hilang. Jadi aku putuskan untuk ketemu dokter syaraf. Nah kayak gitu. Nah jadi buat kalian yang ngalamin sama kayak aku mau ngasih tahu aja. Jadi aku minum obatnya itu 2 macam, dan aku ketemu dokternya juga 4 kali, dan obatnya itu sama. Dan untuk di lab aku hanya cek gula darah saja, tidak sampai ronsen atau USG. Dan karena 4 kali pertemuan aku udah disembuh. Dan perlu kalian tahu juga, untuk pertemuan ketiga baru di sini tertulis diagnosanya itu CTS. Untuk pertemuan pertama, kedua, aku belum didiagnosa CTS. Jadi kalau nggak salah bahasanya itu aku lupa ya, kertasnya hilang, pokoknya skin gitu. Jadi intinya yang pernah aku cari tahu, kalau misalkan kesemutan gitulah intinya itu. Nah cuman karena pertemuan ketiga rasa kesemutannya belum hilang, di sini didiagnosanya itu CTS. Nah pertemuan keempat aku hanya dikasih obat B12 vitamin, dan alhamdulillah pertemuan keempat aku sudah sembuh, jadi aku sudah tidak berobat jalan lagi. Nah kayak gitu, itu adalah pengalaman penyembuhan CTS yang aku alamin. Nah jadi buat kalian yang ngerasa kesemutan, ngerasa kram kaku, kalian bisa konsultasi ke dokter syaraf. Nah kayak gitu ya. Nah jadi kalian pasti bertanya-tanya ya, jadi kalau orang kesemutan ada nggak ya makanan yang harus dihindarin? Ternyata ada loh. Jadi makanan yang perlu kalian hindari itu seperti alkohol, seperti makanan yang mengandung tinggi gula. Nah kayak gitu, itu adalah makanan-makanan yang harus kalian hindari ketika kalian kesemutan, lagi ngerasain kesemutan. Nah kayak gitu. Nah terusnya lagi di sini,
aku juga mau ngasih tahu ke kalian. Jadi CTS itu ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang parah. Nah, kalau misalkan yang ringan bisa hilang dengan sendiri. Kalau misalkan sedang, kalian cukup minum vitamin B12 itu sudah sembuh. Nah, cuman kalau sudah parah, kalian harus ketemu dokter syaraf karena di situ kalian bakalan dikasih vitamin B12 dan juga obat syaraf, sakit sarafnya itu. Nah, dan itu prosesnya nggak yang sekali minum langsung sembuh, enggak. Aku bener-bener minum obat itu selama 3 bulan, dan 4 bulannya itu obat syarafnya nggak dikasih lagi, hanya vitamin saja. Nah, jadi di sini kalau misalkan ada yang komen, aku sudah minum obat itu tapi cuman 1 strip tapi nggak ada perubahan, ya jangan nyalahin obat itu, karena proses penyembuhannya itu bener-bener sabar dan kayak bertahap gitu loh. Aku bener-bener menjalankan pengobatan itu bener-bener selama 4 bulan baru aku sembuh, dan aku bersyukur banget ya kan, karena aku tuh takut ini penyakit apa awalnya ya, dikira ciri-ciri stroke atau apa. Ya Allah, aku tuh sedih banget kalau sampai bener-bener ini adalah penyakit yang ciri-ciri stroke, nah kayak gitu ya. Bahkan aku ketemu dokter syaraf juga aku nangis karena saking takutnya kalau ini adalah ciri-ciri stroke, tapi kata dokter syaraf bukan, kata dia gitu. Bahkan dia malah ketawa ya kan, kamu masih muda, ini juga bukan pengapuran. Dan aku dikasih obat terus selama 4 bulan, alhamdulillah aku udah sembuh. Nah, terus kalian pasti bertanya-tanya ya, pengobatannya habis berapa duit? Nah, pasti kalian buat kayak aku ini ya, kita itu keuangannya itu nggak banyak. Jadi kalian pasti mikir kalau ke poli syaraf berapa duit. Nah, di sini aku jawab ya, aku ke dokter syaraf itu pakai BPJS. Nah, pakai BPJS, dan pertama-tamanya kita itu berobat ke dokter umum biasa yang tempat kalian kalau misalkan sakit terus menggunakan kartu BPJS. Nah, di situ kamu bilang sama si dokternya, minta rujukan ke dokter syaraf karena aku udah ngalamin kesemutan sudah berbulan-bulan. Nah, biasanya si dokter bakalan ngasih rujukan ke rumah sakit dan kayak gitu ya. Dan alhamdulillah proses penyembuhan ini aku mengeluarkan duitnya itu sedikit. Nah, kenapa sedikit? Karena ada obat syaraf yang nggak ditanggung oleh BPJS. Nah, jadi kemarin aku setiap kali ngambil obat, nebus obat, kadang 50.000 nambahnya, atau kadang pas awal-awal itu ada obat apa kayak pendaftaran gitu ya, beda-beda ya setiap rumah sakit ya. Tapi kemarin rumah sakit yang aku datengin itu seperti itu. Jadi ada obat yang nggak di cover. Jadi misal di covernya sekali pertemuan itu kan buat 10 hari. Nah, kebenaran kalau misalkan kayak aku kan kemarin untuk stok 1 bulan, pertemuan ketiga itu obatnya itu dibeli sendiri. Nah, jadi pas kita lagi ngambil obat, kita itu bayar 50 ribuan. Aku sekitar segitu. Aku bersyukur banget ini sembuh, dan ini bener-bener pakai BPJS. Dan buat kalian yang punya BPJS, mending dimanfaatkan. Buat kalian yang belum punya BPJS, kalau aku menyarankan kalau kalian pengen sembuh ya mau nggak mau kalian ke dokter syaraf. Nah, kayak gitu biar tidak mengganggu aktivitas kalian, karena CTS ini membahayakan buat pengendara motor, buat yang nyetir. Nah, karena kalau udah kram kaku itu tuh bener-bener kita megang setang motor itu bener-bener kayak nggak ada tenaga, ngerti nggak sih? Dan itu berbahaya banget. Nah, kayak gitu ya. Nah, terima kasih udah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih.